Hai what's up guys, balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana kali ini gue bakal membahas alur cerita film yang berjudul Spider-Man Into the Spider-Verse yang dirilis pada tahun 2018. Bagi kalian yang nggak tahu, sebenarnya animasi ini memenangkan piala Oscar di tahun 2019 yang dimana hal itu udah cukup keren banget. Tidak lupa juga di film animasi Spider-Man kali ini tidak hanya menghadirkan satu Spider-Man, melainkan menghadirkan banyak Spider-Man dari dimensi lain. Ya udah, agar kota Anda tidak semakin boros atau bagaimana, mending kita langsung aja mengeditor. Intro skuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan kilas balik tentang si Spider-Man yang sudah menyelamatkan kota selama 10 tahun berkali-kali dan juga tanpa lelah. Hingga sampailah dimana si Spider-Man ini terkenal dan namanya pun dipakai oleh banyak orang. Seperti serial, komik, lagu, dan juga yang paling nyeleneh adalah ice cream bertuliskan Spider-Man atau mukanya, ya pokoknya begitulah. Terlepas dari semua kegoblokan itu, kita tetap tahu bahwasannya Spider-Man adalah superhero. Setelah semua hal itu, scene pun berganti ke pemeran utama di dalam film kali ini yang bernama Miles Morales. Di sana kita pun diperlihatkan Miles yang sedang menggambar grafiti dan itu adalah salah satu hobi dia. Tiba-tiba ayahnya pun memanggil dan menyuruh si Miles ini bersiap-siap dikarenakan hari ini adalah hari kuliahnya. Miles pun bersiap-siap dan membawa barang yang ia butuhkan hingga pada akhirnya ia pun berangkat. Di sepanjang jalan kita pun diperlihatkan Miles yang memasang stiker hingga ia pun terjatuh dikarenakan ia yang lupa mengikat tali sepatunya. Di dalam mobil kita pun diperlihatkan Miles yang berkata kepada ayahnya bahwasannya ia tidak suka dengan universitas barunya. Ayahnya pun berkata bahwasannya ia tidak mau si Miles mirip seperti pamannya yang suka mengambil jalannya sendiri. Miles yang tidak mau berdebat pada akhirnya ia pun keluar dan langsung pamitan dengan ayahnya. Di sana ayahnya pun berkata kepada Miles bahwasannya ia sayang kepada si Miles. Namun Miles tidak menjawab perkataan ayahnya hingga ya you know lah. Say I love you back. I love you, Dad. You're driving me up. I love you. That's a cop. Setelah hal itu, Miles pun mengikuti pelajaran demi pelajaran hingga sampailah di mana ia ini keteteran. Di tengah keteterannya tersebut, ia pun harus masuk ke dalam salah satu kelas hingga pada akhirnya ia pun terlambat. Di kelas itu juga kita pun diperlihatkan Miles yang duduk di samping cewek dan pada akhirnya mereka pun berbincang-bincang. Scene pun berganti ke sore harinya di mana kita diperlihatkan Miles yang ternyata mendapatkan nilai 0. Namun tiba-tiba gurunya pun memberikan nilai 100 dan ia berkata bahwasannya ia akan memberikan Miles tugas tambahan. Miles yang sedang rewes edan hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah sang paman. Sesampainya di sana, Miles pun berbincang-bincang dengan paman Aaron. Lalu Miles pun bercerita tentang ia yang mendekati salah satu wanita yang berada di sekolahnya. Tapi Miles sayangnya tidak mengetahui nama wanita itu hingga paman Aaron mengajari si Miles bagaimana caranya mendekati wanita. Setelah hal itu, paman Aaron pun melihat grafiti yang dibuat oleh Miles dan mengajaknya ke suatu tempat. Di mana tempat ini adalah tempat paman Aaron dan juga ayahnya si Miles di zaman dahulu kala suka membuat grafiti. Pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk membuat grafiti yang dimana hal itu membuat mereka berdua semakin akrab. Selesainya membuat grafiti, tiba-tiba paman Aaron pun mendapat kerjaan. Paman Aaron pun langsung menyuruh si Miles untuk pergi ke tempat kuliahannya sementara dia ada kerjaan. Miles yang ingin memfoto grafitinya, tiba-tiba laba-laba pun muncul dan langsung menggigit si Miles. Tentu saja Miles pun menghiraukan laba-laba tersebut dan langsung menepak laba-laba itu. Ia pun pada akhirnya balik ke kamarnya dan langsung tidur. Keesokan harinya pun tiba di mana kita diperlihatkan Miles yang sedang memakai celana di mana celana itu ternyata kekecilan dan juga mengatung. Miles pun mengira bahwasannya dirinya sudah pubertas dalam waktu 1 hari. Di perjalanan ingin masuk ke dalam salah satu kelas, Miles pun tanpa sengaja menabrak cewek yang kemarin. Mereka berdua pun langsung berkenalan dan ternyata nama cewek itu adalah Gwanda. Tidak lupa juga Miles pun menggunakan trik dari pamannya yang dimana hal itu tidaklah berhasil. Hey. Dan lebih parahnya, tangannya si Miles ini nyangkut di rambutnya Gwanda hingga hal itu membuat rambutnya si Gwanda harus dicukur. Total pleasure. Setelah hal itu, Miles pun merasa dirinya tertekan dikarenakan ia yang dilihat oleh semua orang. Termasuk juga dengan pembicaraan semua orang yang bisa didengar oleh si Miles. Tidak lupa juga dengan security kampus yang datang dan memarahi si Miles akibat kemarin malam si Miles kabur dari universitas. Miles pun langsung berlari dan bersembunyi di ruang security itu sendiri yang dimana hal itu membuat keadaan makin rewes edan. Keanehan demi keanehan pun terjadi yang dimana kita diperlihatkan si Miles yang bisa manjat dinding dan masih banyak lainnya hingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya si Miles adalah kandidat Spider-Man yang terbaru. Setibanya di kamarnya, Miles pun langsung mengganti pakaian dan langsung berlari untuk menelpon pamannya.
Akan tetapi, sang paman tidak bisa mengangkat telepon dari si Miles dikarenakan sang paman lagi sibuk. Begitu juga dengan sang ayah yang dimana ia telepon juga tidak bisa diangkat. Setelah hal itu, Miles pun memutuskan untuk mencari laba-laba yang kemarin malam menggigitnya. Pada akhirnya, Miles pun menemukan laba-laba itu dan ia langsung mengecek apakah laba-laba itu normal atau tidak. Setelah ia sentuh, tiba-tiba laba-laba itu pun nge-glitch sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya laba-laba itu nggak normal. Tiba-tiba instingnya si Miles pun mengarahkan si Miles untuk masuk ke tempat itu lebih dalam. Dan di dalam sana, ia pun melihat pertarungan Spider-Man dan juga Green Goblin. Ternyata Green Goblin itu disuruh untuk membuka portal yang menghubungkan antar dimensi. Tapi Spider-Man mencoba untuk mencegah portal itu dibuka hingga pada akhirnya mereka pun terlibat pertarungan. Miles yang ingin jatuh, untungnya ada Spider-Man di sana hingga pada akhirnya Spider-Man pun berhasil menyelamatkan si Miles. Tiba-tiba sesaat mereka sedang berdekatan, insting mereka berdua pun bereaksi. Dari situ Spider-Man pun menyimpulkan bahwasannya ia bukanlah satu-satunya Spider-Man di dunia ini. Lalu Spider-Man pun berkata kepada si Miles bahwasannya ia akan mengajari si Miles bagaimana caranya menggunakan kekuatan Spider-Man setelah ia mengakhiri ini semua. Spider-Man pun pada akhirnya langsung bergegas untuk mematikan portal antar dimensi. No, it's your wrong. Namun aksinya Spider-Man berhasil dicegah dengan kedatangannya Prowler. Mereka berdua pun terlibat pertarungan yang sangat amat sengit hingga pada akhirnya Green Goblin pun datang dan langsung menangkap Spider-Man. Tiba-tiba muncullah villain yang sesungguhnya di dalam film kali ini yang bernama Kingpin. Tiba-tiba Kingpin pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyalakan portal itu hingga pada akhirnya anak buahnya pun menyalakan portalnya. Portal yang menyala tentu saja membuat ruangan itu tidak stabil hingga pada akhirnya Green Goblin pun tertimpa reruntuhan. Spider-Man yang berusaha menghentikan portal itu untuk yang kedua kalinya, namun hal itu hanyalah sia-sia. Di mana Spider-Man berhasil tertangkap kembali oleh Green Goblin hingga mereka pun terlibat pertarungan di tempat itu. Sampailah di mana Spider-Man ini ingin dimasukkan ke dalam portal itu hingga pada akhirnya portal pun error dan tiba-tiba meledak. Setelah hal itu, Miles pun mencoba untuk mencari Spider-Man hingga pada akhirnya ketemu. Di sana, Spider-Man pun berkata kepada si Miles bahwasannya ia menitipkan tanggung jawab untuk mematikan portal antar dimensi. Pada akhirnya, Spider-Man pun langsung memberikan flash disk yang dimana flash disk ini dapat mematikan portal itu. Tidak lama setelah itu, muncullah suara Kingpin bersama yang lain mendekat ke arah mereka hingga Spider-Man menyuruh si Miles untuk bersembunyi. Kingpin yang sampai di sana tanpa basa-basi lagi, ia tiba-tiba langsung membunuh Spider-Man. Tentu saja Miles yang melihat hal itu langsung terkejut dan pada akhirnya ia tanpa sengaja mengeluarkan suara. Dari situlah Prowler pun mengejar si Miles hingga pada akhirnya mereka pun terlibat kejar-kejaran. Sampailah di mana si Miles ini berhasil kabur dari kejaran Prowler hingga pada akhirnya ia pun langsung balik ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Miles pun langsung izin kepada ayahnya bahwasannya ia ingin tidur semalam di rumah. Ayahnya pun menyetujui hal itu, termasuk juga dengan ibunya yang mencoba untuk menenangkan Miles yang sedang cemas. Sementara di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan headline berita yang memberitakan tentang Spider-Man yang telah meninggal. Termasuk juga dengan identitas Spider-Man yang telah terungkap kepada publik, yaitu Peter Parker. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Miles yang membeli kostum Spider-Man untuk menghadiri pemakaman Spider-Man. Di sana juga ternyata ada Mary Jane yang sedang membawakan pidato atas kematian sang pahlawan. Sore harinya pun tiba di mana kita diperlihatkan Miles yang sudah berada di atas gedung. Di sana Miles pun berpikir berkali-kali apakah ia akan loncat atau tidak. Pada akhirnya ia pun mengambil keputusan untuk you know lah. Sesampainya di bawah, ia pun melihat gedungnya lebih pendek hingga pada akhirnya ia pun pergi ke gedung itu. Setibanya Miles di sana, ia pun ingin meloncat, namun apakah yang terjadi? Ya, tepat sekali di mana tali sepatunya tidak diikat yang membuat si Miles malah terjatuh dari gedung itu. Jatuhnya Miles dari gedung itu membuat flash disk pun hancur hingga si Miles tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menghentikan Kingpin. Miles pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke makamnya Spider-Man dan di sana ia pun sedang merenung. Tiba-tiba muncullah seseorang yang dimana orang ini tanpa sengaja terkena serangan dari si Miles. Miles yang panik, ia pun mencoba untuk mendekati orang itu dan ternyata dia ini adalah Peter Parker. Tiba-tiba kita pun dibawa flashback sebelum semua kejadian ini terjadi, lebih tepatnya di dimensi lain. Orang yang tadi ternyata bukan Peter Parker melainkan Peter B. Parker, dimana dia ini merupakan Spider-Man yang paling sial di dimensinya. Dikarenakan ia mencoba untuk membangun restoran bertemakan Spider-Man, namun restoran itu malahan bangkrut. Dan lebih parahnya, ia pun harus bercerai dengan Mary Jane dan tinggal di apartemen sempit. Di sanalah ia hanya menonton pergabutan duniawi, yaitu channel Bang Zoo yang merupakan salah satu channel yang ia gemari sesaat ia kanak-kanak.
Sesaat Peter B. Parker sedang menyantap pizza yang lagi enak-enaknya dan sambil rebahan, tiba-tiba portal dimensi pun terbuka dan menyedot dia masuk ke dalam sana. Ia pun langsung terlontar ke kota New York dan di sana ia melihat dirinya sendiri yang telah meninggal. Oke, sedikit penjelasan, hal tadi bisa terjadi dikarenakan Kingpin yang membuka portal dimensi. Oke, lanjut, ia pun melihat Mary Jane yang sedang meratapi kesedihan akibat ditinggal oleh dirinya di dimensi ini. Ia pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke makam Spider-Man dan di sana ia bertemu dengan Miles. Cerita pun berlanjut di mana insting Spider-Man si Miles pun bereaksi hingga si Miles menyimpulkan bahwasannya di depan dia adalah Spider-Man juga. Tanpa diduga, polisi pun muncul di sana hingga si Miles ingin melarikan diri, namun ia ingat bahwasannya si Peter B. Parker adalah Spider-Man juga. Pada akhirnya, Miles pun mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan jaring Peter B. Parker. Di mana Peter B. Parker yang sedang pingsan, ia pun penuh dengan luka dikarenakan ia yang you know lah. Setelah insiden tadi, Peter B. Parker pun tersadar dengan keadaannya yang telah diikat oleh Miles. Di sanalah mereka berdua pun berkenalan dan tiba-tiba Peter pun berhasil keluar dari ikatan si Miles. Di sana Peter B. Parker pun mengetahui bahwasannya si Miles jugalah Spider-Man. Ia pun malah menghiraukan hal itu dan ingin pergi dari sana, namun tubuhnya tiba-tiba nge-glitch. Miles pun langsung menghampiri si Peter dan ia pun berkata, "Apakah kau bisa mengajariku?" Peter pun tidak menjawab hal itu dan malahan mengambil flash disk dari mulutnya si Miles. Peter pun berpikir sejenak dan tiba-tiba ia pun balik lagi dan berkata bahwasannya ia akan mengajari Miles caranya menjadi Spider-Man. Tapi sebelum itu, Peter pun meminta permintaan kepada si Miles, yaitu ya you know lah. I love this burger so much. You have money, right? Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan mereka yang pergi ke Alcemax. Di mana di sana mereka ini ingin membetulkan flash disk yang telah dirusakkan oleh si Miles. Akan tetapi sebelum mereka melaksanakan aksinya di mana mereka ini pemanasan terlebih dahulu. Setelah hal itu, mereka pun langsung menjalankan aksinya dengan masuk melalui ventilasi udara. Mereka pun melihat Kingpin bersama anak buahnya yang sedang membicarakan tentang alat antar dimensi. Kingpin yang urusannya sudah selesai, ia pun pada akhirnya keluar dari ruangan itu. Kesempatan itu diambil oleh Spider-Man dan juga si Miles untuk menyabotase komputernya. Miles pun mencoba trik yang digunakan oleh Spider-Man, namun ia tidak bisa turun dari lampu hingga pada akhirnya ia pun ngedumel. Ia pun berhasil menenangkan dirinya dan pada akhirnya ia pun turun, namun tidak dengan sangat amat smooth. Hal itu didengar oleh salah satu profesor yang pada akhirnya ia pun melakukan pengecekan. Sementara itu, si Miles ini berhasil menghilang, entah bagaimana caranya, namun hal itu cukuplah keren. Ia pun memamerkan hal itu kepada si Peter hingga si Peter pun menyimpulkan bahwasannya si Miles memiliki dua kekuatan, yaitu bisa mengeluarkan aliran listrik dan juga bisa menghilang. Namun tiba-tiba profesor pun datang dan terkejut melihat Spider-Man. Miles pun diberikan aba-aba oleh si Peter untuk menyabotase komputernya hingga pada akhirnya Miles pun menyabotase komputer itu. Sesaat dibuka, isi komputer itu ternyata you know lah. Pada akhirnya Miles yang gak ngerti apa-apaan, ia pada akhirnya langsung ngambil PC-nya dan langsung bergegas pergi dari tempat itu. Sementara Peter sendiri berhasil dikejutkan dengan profesor tadi yang ternyata adalah Dr. Octavius. Mereka berdua pun pada akhirnya terlibat pertarungan, sementara si Miles ini tanpa sengaja menabrak Wanda. Dikira mereka berhasil lolos, namun mereka salah masuk tempat hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi kembali. Yang dimana Peter untungnya berhasil lolos dari tempat itu, tapi tidak dengan si Miles yang hanya bisa berlari. Hingga sampailah yang mengejar Miles ini bukanlah orang sembarangan, melainkan Dr. Octavius. Miles yang panik pada akhirnya ia pun berhasil mengeluarkan jarinya dan berhasil kabur dari sana. Tanpa diduga, Peter pun nge-glitch yang membuat keadaan makin runyem. Dari situlah PC yang mereka bawa juga ikut diambil oleh Dr. Octavius. Tiba-tiba keadaan pun berbalik ketika Spider-Man baru pun muncul. Di mana Spider-Man itu juga berhasil mengambil PC-nya kembali hingga pada akhirnya ia pun membuka topengnya. Ternyata dia itu adalah Wanda. Kita pun pada akhirnya dibawa flashback lagi sebelum semua kejadian ini terjadi. Jadi itu nama aslinya Wanda adalah Gwen yang berasal dari dimensi lain. Dimana di dimensinya ia adalah Spider-Man wanita dan bertahun-tahun menyelamatkan kota seperti biasanya. Namun ada suatu ketika di mana ia tidak dapat menyelamatkan sahabat baiknya, yaitu Peter Parker. Ia pun berusaha menghilangkan rasa bersalahnya dan menyelamatkan kota seperti biasanya. Namun tiba-tiba ada portal yang menarik si Gwen hingga si Gwen pun sampai di dimensinya Miles. Akan tetapi ada kejanggalan di mana si Gwen tiba 1 minggu sebelum kejadian di mana Spider-Man meninggal. Makanya kita diperlihatkan si Gwen yang udah kuliah duluan dan juga ia yang udah mengetahui sejak awal bahwasannya si Miles adalah Spider-Man. Setelah hal itu, Peter pun menyuruh mereka semua untuk mengikutinya pergi ke suatu tempat, di mana mereka semua pergi tidak menggunakan jaring layaknya Spider-Man pada umumnya, melainkan pergi dengan menggunakan bis yang menghemat energi dan juga biaya. Sementara itu, di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Kingpin dan juga Dr. Octavius yang sedang berbicara.
Di mana di sana Dr. Octavius berbicara kepada si Kingpin bahwasannya alat antar dimensi telahlah berhasil dan mereka hanya tinggal menyingkirkan para Spider-Man. Kingpin pun mengasih waktu 24 jam kepada Dr. Octavius untuk membetulkan alatnya yang telah rusak akibat ulah Spider-Man yang kemarin. Scene pun langsung berganti ke para Spider-Man yang sudah tiba di suatu rumah, di mana rumah ini ternyata adalah rumahnya Bibi May. Sontas Bibi May pun langsung terkejut ketika melihat Peter Parker yang masih hidup namun dalam penampilan yang berbeda. Belum sempat dijelaskan oleh Peter itu sendiri, Bibi May pun mengetahui bahwasannya Peter yang di depan dia adalah Peter yang berasal dari dimensi lain. Bibi May pun langsung mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam tempat persembunyian Peter Parker, yaitu di dalam suatu gubuk, yaitu gubuk yang ini. Dimana gubuk ini bukanlah sembarangan gubuk, melainkan gubuk yang tidak bisa disebut oleh kata-kata manusia pada umumnya. Miles yang melihat hal itu semua, ia pun langsung terkejut dan juga terkagum-kagum dengan hal yang baru saja ia lihat. Bibi May di sana menjelaskan tentang penjahat-penjahat apa saja yang akan mereka hadapi nantinya. Mereka semua pun tiba-tiba dikejutkan lagi dengan kehadiran 3 Spider-Man baru. Di mana ketiga Spider-Man itu salah satunya ada Spider-Man Noir. Lanjut ada Spider-Man Penny Parker yang kayak anime gitu. Dan yang terakhir tentu saja adalah Peter Parker yang merupakan salah satu you know lah. Dan mereka bertiga sendiri bisa terdampar di dimensinya Miles akibat hal yang sama, yaitu portal dimensi yang telah terbuka. Setelah hal itu, Miles pun berkata kepada mereka semua bahwasannya ia akan membalikan mereka semua ke dimensinya masing-masing. Namun apa yang terjadi, mereka semua pun meragukan Miles akibat Miles yang belum lancar menggunakan kekuatannya. Para Spider-Man pun langsung berunding akankah mereka melibatkan Miles atau tidak. Di perundingan itu, tanpa sengaja Miles pun mendengar bahwasannya Spider-Man tidak mau melibatkan dia dikarenakan Miles yang belum lancar menggunakan kekuatannya. Miles yang kecewa akibat para Spider-Man meragukan dirinya, ia pun pergi dari sana dengan mode menghilangnya. Miles pun memutuskan untuk pergi ke rumah Paman Aaron dan di sana ia pun pada akhirnya bersantai sejenak. Miles pun juga menuliskan surat untuk sang paman, namun tiba-tiba Prowler pun langsung merasa aman dikarenakan di rumahnya tidak ada orang dan tiba-tiba ia pun membuka topeng dan ternyata dia adalah Paman Aaron. Miles yang mengetahui bahwasannya sang paman adalah Prowler, ia pun bergegas untuk pergi dari sana secara diam-diam. Akan tetapi ia tetap ketahuan hingga pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi, di mana Miles untungnya lagi dan lagi berhasil lolos dari kejaran Prowler. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Miles yang menghampiri rumah Bibi May. Di sana Miles pun mengatakan kepada semua orang bahwasannya pamannya adalah Prowler. Keadaan pun makin reruwes dikarenakan si Miles yang ternyata sudah diikutin oleh semua anak buah Kingpin. Hingga pada akhirnya pertarungan untuk merebutkan flash disk pun dimulai di sana. Mind taking this outside? Oh, damn stupid! I said take it outside! Di mana di sana mereka semua pun untungnya bisa menghabisi lawan mereka masing-masing, namun yang terjadi Miles pun berhasil terpojok oleh Prowler. Miles yang emang udah kepojok pada akhirnya ia pun membuka topengnya dan Paman Aaron pun langsung terkejut. Di sana Paman Aaron pun langsung memakaikan topengnya Miles lagi dan ia pun pada akhirnya mengangkat tangannya. Namun sayangnya Kingpin pun langsung menembak Paman Aaron hingga Miles pun harus membawa Paman Aaron jauh dari tempat itu. Paman Aaron langsung berkata kepada si Miles bahwasannya ia mendukung apapun pilihan si Miles. Paman Aaron pun langsung meminta maaf kepada si Miles dan pada akhirnya Paman Aaron pun tewas. Tanpa diduga ayahnya Miles ternyata juga ada di sana, namun ia tidak menyadari bahwasannya Spider-Man yang tadi adalah anaknya. Di sana ayahnya Miles pun melihat saudaranya yang telah meninggal hingga pada akhirnya ia pun menangis. Scene pun langsung berganti kepada Miles yang sedang kacau banget. Tiba-tiba Spider-Man lain pun datang dan berkata bahwasannya ini semua bukanlah akhir. Mereka semua pun pernah mengalami hal yang sama seperti si Miles. Seperti Spider-Man Noir yang kehilangan Paman Benjamin, Peter B. Parker yang kehilangan Paman Ben, sementara si Gwen yang kehilangan sahabat baiknya yaitu Peter, Penny Parker yang kehilangan ayahnya. Peter Parker pun berkata bahwasannya menjadi pahlawan gak bakal bisa menyelamatkan semua orang sekaligus. Lagi sedih-sedihnya, tiba-tiba teman sekamar Miles pun datang hingga membuat mereka pun harus bersembunyi. Hey there. Hal itu tentu saja membuat temannya si Miles ini langsung bobo manis sambil juga diliputi oleh rasa kebahagiaan. Mereka semua pun pada akhirnya ingin berangkat untuk menghancurkan alat antar dimensi, sekaligus juga untuk mengembalikan mereka semua ke dimensinya masing-masing. Miles yang ingin ikut untuk membayar kematian pamannya, namun hal itu tidak diperbolehkan oleh si Peter. Peter pun pada akhirnya berkata bahwasannya Miles masihlah awam dan pada akhirnya ia pun diikat.
Setelah hal itu, tiba-tiba sang ayah pun datang dan berkata bahwasannya Paman Eren telah meninggal. Ayahnya pun juga berkata kepada si Miles bahwasannya ia sayang kepada si Miles lalu pergi dari sana. Miles yang sedih pada akhirnya ia pun membuka ikatannya dengan menggunakan kekuatan listriknya. Miles pun langsung pergi ke rumah Bibi May dan ternyata Bibi May telah menunggu si Miles. Miles pun langsung mengambil salah satu kostum Spider-Man, namun ia tidak menggunakannya melainkan ia memodif kostum itu. Bibi May juga memberikan jaring kepada si Miles hingga pada akhirnya, you know lah. Setelah aksi keren tadi, scene pun berganti ke para Spider-Man yang berada di gedung Kingpin, di mana mereka ingin masuk ke portal antar dimensi dengan melalui gedung itu, soalnya portal berada tepat di bawah gedung itu. Dan ternyata di sana ada bela sungkawa atas kematian Spider-Man hingga pada akhirnya mereka pun gampang menyelinap. Di tengah-tengah aksi mereka, tiba-tiba si Peter pun bertemu dengan MJ hingga pada akhirnya mereka pun ngobrol sebentar. Setelah hal itu, mereka pun langsung masuk ke salah satu lift yang dimana lift ini langsung terhubung ke ruang antar dimensi. Tak luput juga, Kingpin juga berada di sana, dimana si Kingpin ini langsung menyalakan alatnya. Saat itu jugalah kota menjadi glitch. Peter bersama yang lain pun sudah tiba di ruangan itu dan hendak menyolokkan flash disknya. Namun aksi mereka berhasil digagalkan oleh Dr. Octavius dan juga anak buahnya si Kingpin. Pada akhirnya mereka semua pun dipecah belah hingga pada akhirnya si Peter pun berhasil ditangkap oleh Dr. Octavius, di mana si Peter hendak dibunuh dan tiba-tiba ia pun dibantu oleh seseorang yang tidak bisa terlihat. Orang itu sendiri adalah Miles. Oh, he doesn't. Sementara itu, kita pun beralih ke ayahnya Miles yang berusaha mengevakuasi warga. Kita pun beralih lagi kepada si Miles dan juga kawan-kawan yang dimana di sana gedung-gedung pun bermunculan. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Spider-Man Noir yang sudah mengalahkan lawannya. Sementara itu, Peter Parker dan juga Spider-Man anime berhasil juga mengalahkan lawannya. Tak luput juga dengan Miles, Gwen dan juga Peter, di mana mereka mengalahkan Dr. Octavius tanpa menyentuh, alias Dr. Octavius itu sendiri yang tertabrak oleh truk hingga ia pun tewas secara mengenaskan. Mereka semua pun pada akhirnya langsung menyolokkan flash disk tanpa ada halangan sama sekali. Setelah hal itu, pada akhirnya mereka semua pun pulang ke dimensinya masing-masing. I'm taking this cube thing with me. Friends. Sesaat si Peter ingin loncat dari sana, tiba-tiba Kingpin pun muncul hingga pada akhirnya si Peter berencana untuk mengalahkan Kingpin terlebih dahulu. Miles pun tidak ingin hal itu terjadi, di mana si Miles langsung menendang si Peter dan menjatuhkannya masuk ke dalam portal. Setelah hal itu, mereka berdua pun terlibat pertarungan yang dimana di sini kita pun diperjelas mengapa si Kingpin ingin membuat portal antar dimensi. Jadi itu ini semua yang ia lakukan hanya untuk mengembalikan istri dan juga anaknya yang telah meninggal. Ia pun memutuskan untuk mengambil istri dan juga anaknya yang berasal dari dimensi lain. Cerita pun berlanjut di pertarungan yang dimana di sana Kingpin pun tanpa sengaja melihat istri dan juga anaknya. Sesaat dihampiri, ternyata istri dan juga anaknya udah nggak ada di sana hingga pada akhirnya Kingpin pun kesal dan mengajar Spider-Man habis-habisan. Di sanalah Miles pun diambang kekalahan dan ia pun tanpa sengaja melihat sang ayah. Entah mengapa tiba-tiba Miles pun bisa berdiri kembali hingga pada akhirnya ia pun langsung mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Di mana hal itu adalah sentuhan tangan yang sangat amat overpower hingga ya you know lah. Hal itu sontas membuat si Kingpin terlempar hingga pada akhirnya si Miles pun menarik kembali dan melemparnya tepat ke arah flash disk itu. Di sanalah Kingpin pun mengenai flash disk hingga pada akhirnya portal pun langsung hancur. Kota yang tadinya kacau pada akhirnya kembali menjadi normal. Ayahnya Miles pun menangkap para penjahat hingga pada akhirnya ia pun ditelepon oleh sang anak. Di mana di telepon itu mereka berdua pun saling meminta maaf. Setelah hal itu, Spider-Man pun muncul di hadapan ayahnya Miles hingga pada akhirnya Spider-Man pun memeluk ayahnya Miles. Miles pun pergi dari sana sambil dapat sambutan hangat dari para warga kota Brooklyn. Ia pun tidak luput juga untuk memberitahu warga Brooklyn bahwasannya ia menangkap penjahat yang paling berbahaya. Tak lain dan tak bukan, penjahat itu adalah Kingpin. Film pun ditutup dari Miles yang membuat graffiti bersama sang ayah. Tidak lupa juga dengan teman-teman Miles yang berada di dimensi lain. Dan yang lebih mengejutkannya, Miles pun dikunjungi oleh si Gwen. Dan film Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 pun tamat cuy.
Menurut gue pribadi filmnya sih udah cukup keren banget guys, apalagi dari segi animasi, plot cerita, dan plot twistnya ya udah cukup keren banget lah. Dan bahkan bagi kalian yang nggak tahu, film ini sendiri udah meraih kesuksesan di Amerika. Kemungkinan besar untuk Spider-Man Into the Spider-Verse 2 ini adalah posternya, dan bagi kalian yang penasaran nggak tahu juga ini asli atau enggak, dari pihaknya sendiri belum membetulkan apakah ini poster dari mereka atau tidak. Jadi bagi kalian yang penasaran, film Spider-Man Into the Spider-Verse 2 bakal dirilis pada tahun 2022. Cukup sekian dari gua dikarenakan aing pengen madang karena udah lapar edan, jadi kalian jangan lupa nantikan konten-konten berikutnya dari gua. Dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Stay to the santuy.